Selamat pagi, selamat jumpa, salam sejahtera buat kalian semua. Perkenalkan, Ibu bernama Ibu Tebalda Maranresi, berasal dari Palembang. Ibu harap kita semua tetap menjaga kesehatan dengan baik, tetap stay di rumah, tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam keseharian kita, supaya kita semua tetap terlindungi dan terbebas dari bahaya. Anak-anak sekalian yang Ibu kasihi, selamat jumpa di tahun pelajaran 2021-2022. Kita semua akan tetap belajar walaupun melalui online, dan Ibu akan selalu kirim video pembelajaran, dan Ibu harap semua tetap semangat dalam belajar, mengikuti pembelajaran sekalipun hanya melalui video. Anak-anakku yang terkasih, pada hari ini kita akan memulai dengan pelajaran kita yang pertama. Ibu harap semua bisa membuka buku cetak kalian masing-masing pada halaman 13, dan kita akan memulai belajar kita di pagi ini. Baiklah anak-anak, kita masuk pada pelajaran pertama tentang ketika Allah bercermin. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini ada 3 tujuan yang hendak kita capai. Tujuan yang pertama adalah melalui pelajaran hari ini kita dapat memahami arti manusia sebagai citra Allah. Yang kedua, kita memahami perbedaan manusia sebagai citra Allah dan binatang. Yang ketiga, kita melakukan tindakan yang menunjukkan kebaikan-kebaikan Allah. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita semua mengambil sikap sopan untuk mengawali pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa-Mu. Laki-laki dan perempuan tercipta. Laki-laki dan perempuan adalah gambaran-Mu. Bantulah kami agar kami sungguh dapat menjadi citra-Mu dalam perilaku kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, kita melanjutkan pelajaran kita. Ibu mengajak kalian semua untuk melihat atau mengamati gambar yang Ibu tayangkan ini. Gambar yang pertama, seorang anak gadis, anak sekolah yang sedang berdiri di depan cermin. Dan gambar yang kedua, seorang anak lelaki yang berdiri juga di depan cermin. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita melihat atau mengamati kedua gambar tadi, kita dapat membayangkan bahwa pada saat kita bercermin,
kita menemukan bayangan diri kita seperti muka kita atau wajah kita, bentuk badan kita, tinggi badan kita, dan lain sebagainya. Dengan bercermin, kita juga dapat membandingkan kira-kira wajah kita itu mirip dengan siapa. Apakah mirip dengan bapak atau mirip dengan ibu atau mirip dengan kakek atau nenek? Masing-masing pasti mengalami. Atau kemiripan suara saya, kira-kira saya mirip dengan suara mama atau suara bapak. Cara berjalan saya mirip dengan siapa? Dan sebagainya. Dengan bercermin, kita melihat bayangan yang mirip dengan diri kita sendiri. Dalam hal fisik, dalam hal perilaku tertentu, diri kita merupakan gambar dari orang tua kita. Tingkah laku kita menjadi cermin dari tingkah laku orang tua kita. Jadi kata citra adalah gambar dan rupa. Berarti cermin atau menyerupai. Menyerupai siapa? Baik secara fisik maupun tingkah laku, sikap hidup kita. Ibu tayangkan kembali gambar seorang gadis yang sedang bercermin, dan seharusnya ibu tayangkan lagi gambar Allah bercermin. Namun, ibu mengajak kalian untuk melihat pada halaman buku kalian masing-masing pada halaman 18. Di situ kamu lihat Allah sedang bercermin. Dan ketika Allah bercermin, Allah melihat di dalam cermin ada 2 bayangan. Dan bayangan itu adalah bayangan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, kita membayangkan bahwa ketika Allah bercermin, Allah melihat 2 bayangan perempuan dan laki-laki. Pada hari ini, kita akan belajar bagaimana Allah menciptakan manusia sesuai dengan citranya sendiri. Maka dengan bayangan itu, Allah menciptakan manusia. Anak-anakku yang terkasih, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, mari kita membaca bersama-sama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Ibu harap masing-masing bisa membuka kitab suci masing-masing di rumah. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Mari kita membaca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, ketika Allah bercermin, bayangannya ialah manusia laki-laki dan perempuan. Jadi citra atau gambar dan rupa Allah dalam cermin ialah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakan agar beranak cucu dan bertambah banyak di muka bumi ini. Mereka akan berkuasa atas burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut dan atas binatang merayap. Manusia dapat berkuasa atas makhluk lain karena ia mirip dengan Allah dan berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Perbedaan manusia dengan makhluk lain ialah manusia itu memiliki daya cipta atau pikiran. Manusia berbeda dengan makhluk lain karena manusia juga memiliki rasa atau perasaan. Kalau makhluk-makhluk lain tidak punya pikiran, tidak punya perasaan. Manusia juga memiliki karsa atau kemauan. Jadi dari tiga segi itu manusia diciptakan oleh Allah berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena memiliki daya cipta atau pikiran, memiliki rasa atau perasaan, dan memiliki karsa atau kemauan. Daya cipta, rasa, dan karsa itulah yang membuat manusia itu mirip dengan Allah. Ketiga hal itu yang menjadi kemiripan manusia dengan Allah itu sendiri. Maka manusia adalah citra Allah. Kemiripan ini bertujuan agar manusia dapat menggunakan pikirannya, perasaannya, kemauannya untuk melakukan tujuan-tujuan yang baik supaya dapat mencerminkan citra Allah dengan perilaku yang baik seperti Allah itu sendiri. Maka
Maka kalau manusia melakukan sesuatu atau hal-hal yang buruk dalam hidupnya, maka dia tidak mencerminkan citranya sebagai citra Allah. Anak-anakku yang terkasih, coba kita lihat beberapa gambar yang ibu tayangkan sebagai contoh-contoh dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan ini, apakah saya harus melakukan seperti ini atau saya harus melakukan hal-hal yang baik supaya saya mencerminkan citra Allah dalam hidup saya? Coba lihat gambar yang pertama. Ada dua anak sedang berkeroyokan, anak-anak gadis atau anak-anak perempuan. Gambar yang kedua, seorang laki-laki sedang melakukan kekerasan terhadap istrinya. Gambar yang ketiga, ada seorang bapak dan anak dan beberapa orang sedang menyeberangi jembatan gantung yang adalah hasil daya cipta dari pikiran manusia. Dan gambar yang keempat, ada seorang anak sedang melakukan kesalahan, lalu kemudian ditegur sama seorang kakak. Dan gambar yang keempat adalah ada mahasiswa-mahasiswa sedang berjalan menuju kampus. Mereka membawa buku, mereka membawa tas, dan mereka kelihatan orang-orang yang pintar, cendekiawan, dan mereka sungguh berwibawa. Anak-anakku yang terkasih, ibu sengaja menayangkan atau memperlihatkan beberapa gambar ini untuk menunjukkan kepada anak-anak bahwa ketika Allah menciptakan kita sebagai citranya, Dia selalu menutup dengan kata semuanya baik adanya. Allah menciptakan manusia semuanya baik adanya. Tetapi setelah manusia itu hidup dan bertumbuh berkembang, dia kadang-kadang ada yang bertumbuh berkembang menjadi anak yang baik, tetapi ada juga yang bertumbuh berkembang menjadi anak yang nakal, tidak dengar-dengaran, tidak menggunakan daya cipta, rasa dan kemauan yang diberikan Tuhan kepadanya dengan baik dalam hidupnya. Dan dia mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak menggambarkan dan mencerminkan citra Allah itu sendiri dalam kehidupannya. Kalau kita melihat 4 orang yang sedang berjalan menuju ke kampus untuk kuliah, ini berarti mereka punya kemauan untuk mengejar cita-cita mereka, sehingga kemudian mereka boleh menjadi anak-anak yang berguna, yang mencerminkan kebaikan-kebaikan Allah dalam hidupnya. Jembatan yang dibuat oleh tangan-tangan manusia dengan kreativitas yang sungguh luar biasa, ini menunjukkan bahwa manusia itu menggunakan apa yang diciptakan oleh Tuhan dalam dirinya untuk menciptakan sesuatu yang berguna bagi banyak orang. Untuk itu anak-anak, melalui pelajaran hari ini, ibu harap supaya contoh yang baik dalam gambar-gambar ini kita gunakan dalam hidup kita, supaya kita juga boleh bertumbuh dan berkembang
ke depan menjadi anak-anak yang baik, yang mencerminkan citra Allah dalam hidup kita. Baiklah anak-anak, di sini ada pertanyaan-pertanyaan refleksi yang perlu kita refleksikan dalam diri kita. Apakah benar saya sudah melakukan atau belum? Ya. Pertanyaan pertama, apakah perbuatanku sudah mewujudkan daya cipta, rasa, dan karsa yang saya miliki? Yang Tuhan anugerahkan kepada diri saya. Daya cipta saya apa? Apa perasaan saya? Saya sudah menjadi orang yang seperti citra Allah atau tidak? Karsa atau kemauan saya untuk menjadi orang baik itu ada atau tidak? Yang kedua, apakah perbuatanku selama ini menyerupai perbuatan baik Allah? Apakah saya sudah menjadi anak yang baik? Terutama setiap hari Bapa dan Mama dengan kita. Jangan lupa, Bapa dan Mama adalah wakil Allah. Bapa dan Mama adalah wakil Tuhan. Tuhan sendiri tidak datang untuk menegur kita secara langsung ketika kita melakukan kesalahan. Tetapi Bapa dan Mama, kalau kita melakukan kesalahan, hai Tio, jangan melakukan kesalahan itu karena itu berdosa. Maka itu adalah suara Tuhan. Maka itu adalah Tuhan menegur kita supaya kita kembali untuk merubah sikap kita yang tidak baik, supaya kita selalu mencerminkan citra Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu anak-anak, melalui pelajaran hari ini, mari kita semua, ibu dan kalian semua, kita belajar bagaimana kita boleh menjadikan diri kita sebagai cermin dari Allah itu sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam hidup kita. Manusia merupakan gambar dan rupa Allah. Manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa. Ketiga hal ini yang membuat manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk lain, seperti binatang, burung, ikan, dan lain sebagainya. Allah adalah baik. Jika manusia berlaku baik, maka manusia itu seperti Allah. Kalau manusia itu berlaku baik, maka manusia sungguh menjadi citra Allah. Kita harus bersyukur atas anugerah, cipta, dan rasa serta karsa yang Tuhan berikan kepada kita dengan melakukan hal-hal yang baik. Kita tidak pernah sama dengan Allah, tetapi dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik, hal-hal yang baik yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita, maka kita menjadi citra Allah karena melaksanakan hal-hal baik seperti Allah sendiri baik adanya. Baiklah anak-anak, hari ini pelajaran kita sampai di sini. Kita akan menutupi pelajaran kita dengan bermazmur bersama dari Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Namun sebelum kita menutupinya, Ibu berikan tugas pada buku halaman 19
kalian kerjakan di kertas dan kemudian dikumpulkan pada hari Sabtu pada bagian halaman 19. Mari berefleksi dan melakukan aksi. Mari berefleksi dan melakukan aksi. Di sini ada 3 pertanyaan. Apakah perbuatanku sudah mewujudkan daya cipta rasa dan karsa yang saya miliki? Kalau misalnya ada yang mau menciptakan sesuatu dan mengambil gambar untuk menjadi tugas, itu lebih bagus. Atau kira-kira perasaan apa yang selama ini yang kau lakukan, atau kemauan apa yang hendak kamu capai, seperti cita-cita apa, atau boleh ditulis atau diambil gambar untuk dikumpulkan. Yang kedua, apakah perbuatanku selama ini menyerupai perbuatan baik Allah? Pernahkah engkau melakukan kebaikan-kebaikan yang boleh dicontohi, ya, yang boleh ditiru? Itu ditulis. Dan yang ketiga, apa yang menjadi niatku agar aku sungguh menjadi citra Allah? Masing-masing tulis di kertas. Lalu jangan lupa tulis di atasnya pelajaran 1 dengan judul Allah ketika Allah bercermin. Lalu kemudian tulis pertanyaannya dan jawabannya, nama lengkapmu, jangan lupa kelas. Itu saja yang Ibu sampaikan pada hari ini, dan mari kita tutup pelajaran kita dengan doa. Kita baca bersama-sama Mazmur 8 ayat 2 sampai 10 pada halaman 20. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah, sampai jumpa lagi.